Swastiastu semeton. Saya pernah bercerita sama teman saya. Saya melakukan ritual di 11 tingkatan Atman dengan ritual upacara dan tingkatan Caru Ayaban dan Pengersikan 12 soroh Ayaban untuk mengimbangi alam semesta dan umat manusia. Setiap saya akan put di Sabda Petala, karena Sabda Petala itu adalah dasar laut lubang itu. Begitu saya muput di Sabda Petala, pasti saya sudah terasa ada di dasar laut muputnya begitu. Nah, didampingi ada banyak roh gitu. Banyak roh. Tapi kok nggak ada ya rohnya nak Bali? Itu tanya sama teman saya. Padahal kan sudah meritual, sudah beriannya, sudah macam-macam lah, sudah ngaben, sudah memukul, sudah nikah. Kok masih banyak tersesat di Catuspato menuju ke Kawah Ceremuk, menuju melewati Panca Mahabudanya itu, yaitu 5 pintu neraka, turun ke dasar bumi baru menemukan Sabda Petala. Itu belum ada yang bisa tembus. Sang Sulingnya aja masih di kawah kelihatan. Kok nggak ada yang bisa tuh? Hanya agama kuno tuh, agama Siwa Buddha kuno tuh loh, yang kejawen itu, yang kesadaran budi pekerti itu yang ada bisa mendampingi. Dan beberapa orang Cina yang ngerti mungkin tentang kesadaran alam semestanya. Nah, ya kenapa ya nggak bisa? Apalagi loh agama yang menjanjikan surga itu, siksa kuburan tuh paling tinggi tingkatannya di Tegal Penangsaran, 72 bidadari ada di sana. Nah, kenapa bisa begitu ya? Nah, karena kita semua yang kita lakukan berdasarkan warisan, namanya ada kitab, bukan kitab budi sastra, itu surga neraka, judulnya Kropat. Istilahnya itu boleh dikatakan tanpa batas, karena sastranya tahun 2014 kita sucikan di mana diketemukan dulu di atas laut oleh buyut, itu kita sucikan. Di sanalah kita berusaha mengetahuinya, ternyata nggak bisa dibaca, cuma tulisannya modre. Kita buka, kita bersihkan, kita upacarai. Nah, setelah itulah keluar matrik, serutinya itu loh, dari alam semesta. Kita dapatkan serutinya, jadinya dari alam semesta, bukan semertinya. Kalau semerti itu kan istilahnya karangan dari orang-orang suci zaman dulu, seperti Purano itu. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, begini, kenapa banyak sesama kita belum bisa mencapai di sana? Karena dia terobsesi dengan ritual saja, terobsesi dengan Pluto, terobsesi dengan hafalan sastra saja. Tapi yang saya buktikan, yang saya alami selama ini itu, saya lihat di rumahku, saya deteksi sakit, muput masih, karena belum ada yang bisa saya rasakan bahwa manusia itu bisa ngeligihin dewa sebagai pemuput, karena para pemangku itu tidak disucikan, betul-betul disucikan. Hanya disepuh sekali sudah mantra, ngapalin sastra, kumai muput, tapi kaki sakit, bebiyunan, nanti kan nyebar penyakit. Nah, itulah bagian dari
meruntuhkan dewa yang mempoyangan dalam tubuh, jadinya tetap ya standby di unsur Panca Mahabutanya. Sedangkan dewa yang mempoyangan itu harus bisa melewati unsur Panca Mahadewanya. Itulah 11 tingkatan armanya. Nah, itu yang sulit. Di samping itu ya kan banyak istilahnya sudah dipalsukan oleh sejarah, sudah dipalsukan oleh penjajah. Kita diajarkan dengan ajaran yang kebanyakan membenci, iri hati. Istilahnya pokoknya kita disibukkan oleh tradisi kita, jadinya pada zaman lampu rakyat itu tidak bisa mengetahui ilmu pengetahuan. Sekolah juga boleh tinggi sampai SR aja. Nah, itulah bagian dari penyebab juga ajaran budi pekerti, kesadaran budi pekerti kita banyak dipalsukan oleh penjajah. Sehingga kita disibukkan dengan membakti kumai sampai 3 kali dalam sehari, sampai 5 kali dalam sehari. Pokoknya perbedaan dianggap sebuah bermacam-macam lah di sana. Nah, itulah sekarang umat manusia kan sudah banyak yang belajar cerdas. Kalau antropologi zaman dulu sangat menyesatkan, menyebarkan ajaran kepalsuan dari dulu yang dia tulis sama antropolog itu ya, Purana itu banyak dipalsukan juga biar bisa istilahnya membodohi umat manusia. Nah, sekarang untuk mengetahui kebenarannya itu lakukanlah dengan mengetahui dirinya terlebih dahulu. Setelah itu kembalikan kesadarannya, yaitu ambillah, pelajarilah kitab leluhur kita, saduran, bukan wedanya, karena weda itu kan bagian dari weda semerti itu, yaitu sudah dimodifikasi oleh penjajah. Jadinya untuk kepentingan penjajah, untuk kepentingan politik gitu. Itu menurut saya, karena selama ini apapun yang dilakukan tidak mendapatkan perubahan. Jadi apapun yang diperbuat hanya formalitas saja. Karena itu orang tidak akan berani mengungkap karena tidak bisa membuktikan pembuktiannya. Jadinya diam-diam saja. Karena saya istilahnya membuktikan pelaksanaannya yang sebenarnya apakah sudah sesuai dengan titah apa enggak, jadinya kita sedikit tahu tentang itu, jadinya kita mengetahui oh ini begini kalau begini. Nah, makanya banyak hanya berdasarkan bacaannya aja dia ikuti tanpa mengerti kebenarannya yang sebenarnya, jadinya buta kalau aja yang kita kedepankan. Karena kesurupan itu adalah proses dari peningkatan buta kalau menjadi dewa. Kalau itu tidak diproses, kalau itu tidak dilakukan untuk penyumpatannya untuk dinaikkan ke dewa, terus akan begini, akan sulit, akan meningkatkan melewati unsur Panca Mahabutanya menuju ke Siwoloka, para dewa yang kita bentuk poyangan. Sekaranglah bangkitnya budi pekerti, sekaranglah bangkitnya Siwoloka. Inilah seleksi alam. Itu yang saya sampaikan kepada semuanya. Kirang langkung atau kirang nos yang sempurna sudah bentuk permesanti om santi 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 om.